Ya, jadi kita ngobrol santai, entah ini nanti bermanfaat kepada Kalau masyarakat. guys, Nah, ini seperti 10 jam santai nanti aja. guys. Ini akan dengerin Udah sama ini. kuping nih guys. Wajah mungkin wajah kita ada fotogenik udah. Yang wisata hati pada waktu itu masih merangkak-rangkak. Saat ini di wisata hati satu hari saya bisa mendapatkan pengikut 500 sampai 1000 pengikut Mas, per hari itu. Per hari sak mono. Lalu sombong sini tidak masalah, Ra. Karena prosesnya ya sudah. Rasanya perjuangan tidak lagi ngeluh. Perjuangan ngeluh karo kae Mas Turmatus kae. Kemarin mau tuh kameramen meroh kayak sopo ada kru di belakang. Sate wae. Lha tetep sampean kesel dijegat enggak masalah. Kita masih perjuangan dari para sumbernya itu memang rata-rata hajiran friend. Untuk para pemirsa di seluruh Nusantara ini perlu saya sampaikan, Mas Muhajir ini jangan. punya podcast Pak RT ini adalah pelopor podcast mungkin di seluruh Indonesia sing jemput bola. Oh ini pelopor ini luar biasa. Ini acara podcast Pak RT acaraku. Acara sampean malah menjajah. Ora. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita jumpa lagi di podcast Pak RT episode ke-17 bersama Mas Ahmad Hussein. siap. Itu nama Hussein itu nama asli atau nama beda? Asli dong. Asli. Sesuai KTP. Sesuai KTP. Oke, sip. Jadi begini Mas Hussein, wah ini termasuk asline yo omahku tekan kene iki yo cepet. Pirang jam, Mas? Tapi kok nganti 3 jam. Karena cuaca hujan, lagi hujan terus tambah lagi kan perjalanan kan tengok HP ya berhenti terus hujan terus jatuh jam kan kita tekan jam 4 Perjuangan. iya. Sekadukannya kalau belum punya studio kayak gini guys Nggak apa-apa. hostnya yang keliling datang ini hostnya melarang gue kayak gini Tapi ini menjadi apa namanya host yang luar biasa. Host yang luar biasa. Biasanya kalau podcast itu kan ngundang ke satu studio, tapi beliau ini yang berjuang mendatangi satu ini asli lagi halo apa? Ahmad Hussein ini channel subscribe banyak ribuan loh. Alhamdulillah. Berawal dari The Power of Kepepet. Bidang pertanian oke. Bidang teknologi IT oke. Walaupun hanya otodidak. Atau tidak belajar cepat. Apa ya pernah ngrewaki sinau bareng. Kemarin Guruku. Salah satu guru saya. dadakan. Oh iya. Terus dunia wisata juga. Oke. Ada dunia lain. Dunia lain juga ada. Bidang lain. Orang dunia goib loh ya. Dunia maya, Dunia maya. virtual maya. Jadi di sini kita bahas tentang dunia pertanian. Kemarin kan sudah ada podcast episode sebelumnya bahas pertanian. Ya, ini kan persenian juga terjadi. Tapi ini di sini kita bahas bukan di situ. Jadi kita bahas ke dunia medsos. Jadi kan juga multi talenta. Multi talenta. Padahal aslinya semua narasumber di podcast Pak RT ini serabutan KB. Serabutan. Betul. Belum ada spesifikasi keahlian gitu ya. Ya keahlian ada, cuma rata-rata satu orang ahli di bidangnya juga bidang lain. Oh gitu ya. Walaupun tidak punya gelar-gelar khusus, nggak ada gelar-gelar khusus, nggak ada. Nah, ini kan fenomena medsos itu kan mulai menggeliat kan sejak corona berakhir. 2019-2020 corona sudah berakhir itu kan. Nah, di situ kan otomatis fenomena seperti viral, kemudian semua anak muda juga bermedsos pakai HP dan sebagainya. Itu kan jualan di online pakai HP sampai ada jasa apa itu bebas ongkir dan sebagainya masuk semua, datang semua barang kirim terus ada reseller dan sebagainya. Nah, itu kalau secara umum dengan menyikapi perihal paradigma. Ini kita lihat paradigmanya dulu. Wow, bahasanya kayak dari perubahan zaman corona kan di orang corona ini kan bahas sih. Menurut dengan apa itu bagaimana? Gini Mas Muhajir. Ya jadi bahasanya gaduh-gaduh saja. Bahasa Indonesia. Jadi
mohon maaf saya itu kan hidup di pelosok desa atau di daerah terpencil, tapi masih wilayah Kabupaten Kendal. Tetapi insya Allah saya melek teknologi. Jadi ketika awal musim corona memang banyak kawan yang mengeluhkan tentang profesi yang yang awalnya itu tidak menggunakan media sosial. Nah, berawal dari situ akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi. Mohon maaf saya sebut kayak Shopee, terus kemudian banyak lah. Akhirnya itu kebanjiran order efek dari itu. Tapi nanti saya akan berbicara lebih spesifik saja. Awal saya memulai dunia media sosial itu sebenarnya yaitu tadi saya bilang di awal, the power of kepayaan. Saya tidak punya kerjaan, tapi saya punya inisiatif, punya bisnis, bisnis pertanian pada waktu itu. Pada waktu awal pertanian porang. Kan corona kan tetap ada efeknya. Ada efeknya. Saya memulai sebenarnya sebelum corona. Saya mengenalkan namanya porang pada waktu itu lewat media sosial, yaitu lewat channel YouTube saya Ahmad Musaid pada waktu itu. Tapi niat saya bukan terus saya mencari AdSense dari YouTube itu bukan. Tapi hanya dokumentasi kegiatan harian saya pada waktu itu asal mulanya berarti dari hobi atau aktivitas itu ya. Dan saya menggunakan kamera yang jadul Mas pada waktu itu. Jadul banget. Jadul sampai akeh guys. Iya, alhamdulillah. Terus akhirnya saya bisa menjual produk porang terutama di bibit porang dan lain sebagainya. Akhirnya singkatnya cerita itu saat ini porang kan lagi down. Lagi down. Akhirnya bisnis itu lama mau tidak mau saya harus tiarap juga. Tiarap itu saya harus tetap nandur. Saya tetap nanam. Cuma orang tahu penny. Saya berpindah ke komoditi lain, jagung. Gitu. Oke, kita lanjut ke cerita sedikit. Saat ini saya eksisnya itu malah di Facebook, Mas. Fanpage. Makanya tak lihat tuh sering posting di Facebook itu kan. Hello Facebook, guys. Apa itu jenengan dibuka jamaah Facebook ya? Iya, jamaah Facebook ya. Itu pakai nama sendiri melanggar aturan enggak? Saya punya channel namanya Wisata Hati. Dulu sebenarnya saya itu namanya Wisata Alam Selo Arjuno. Saya tuh nggak tahu namanya nis apa, terus kemudian tujuannya untuk apa. Yang penting kegiatan apapun tentang dunia pariwisata, kegiatan FGD, kegiatan UKM saya masukkan di dalam satu channel namanya Wisata Alam Selo Arjuno. Pada waktu itu masih campur-campur. Nah, satu ketika saya upload video pengajian. Nah, di situ saya menemukan nis. Nah, itu kalau bahasa ini nanti kita bahas. Nis itu adalah target atau tujuan. Makanya saya sering bicara di media sosial ketika saya ngisi di beberapa acara itu saya tekankan kepada kawan-kawan yang memulai di dunia media sosial, terutama di Facebook atau fanpage. Tentukan dulu nisnya. Nis itu adalah frame atau tujuan atau target yang mau kita sampaikan. Niche itu bahasa Inggris. Seperti mungkin niche siswa, nomor ibu siswa. Bukan. Niche. Jadi video kita itu nanti fokus di satu tema. Misalkan di pertanian ya pertanian saja. Itu pun harus spesifik. Pengajian ya pengajian saja. Gitu. Nah, makanya terbentuklah di situ niche ketemunya nis di Wisata Hati di channel saya itu ternyata di pengajian. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya pengikut 116.000 pengikut. Banyak yang nanya, "Urusan hasil Mas?" Ya, gede Pak, menurut saya besar. Gitu. Ini guyon. Tapi yaitu saya pengen menyemangati kawan-kawan milenial kalau saat ini masih kesulitan untuk mencari pekerjaan, mencari profesi. Ini menjadi salah satu alternatif untuk berkarir di dunia media sosial. Masalah kan itu sudah jadi cita-cita anak-anak. Iya. Nah, ditakoni gurune pengen jadi apa somben, mesti selain YouTuber, kreator aja. Karena sudah banyak profesi programmer orang sebutannya. Karena mau rata-rata programmer itu mesti ngumpet. Padahal kan istilah programmer itu tidak hanya bidang komputer, programmer acara kan juga ada. Oh iya, kayak bisa juga ya. Kan makanya ganti kan kadang IO itu programmer nggak? Programmer acara ya. IO itu ya. Tidak nyebut programmer kan. Selanjutnya kan pertanian di komputer juga ada istilah tani coding. Pertani coding ada konsepnya gitu lah. Iya. Kan dari
Dari situ kan jenengan ada macam-macam itu kan meramu berarti dari wisata hati. Betul. Nah, itu nanti hubungannya berarti dari kontennya tuh bertambah lah terus atau berubah-ubah atau gimana? Atau menyesuaikan dari Kalau konsepnya atau bagaimana? gini Mas, saya itu sebenarnya saat ini sudah punya beberapa channel ya. Di Facebook sendiri saya yang Facebook Pro itu Ahmad Husain. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi tujuan kita membuat akun media sosial itu ada beberapa tujuan. Satu adalah kepengen branding diri. Branding diri, betul. Branding diri itu yang paling gampang profilnya kita supaya dikenal oleh masyarakat, apa profesi kita, apa keahlian kita. Oh iya. Bahasanya Gus Baha itu sangat penting kita memaklumatkan keahlian suatu profesi. Itulah contohnya branding diri. Terus misalnya ini biasanya dilakukan para pejabat publik itu atau pejabat politik gitu kan. Tapi kalau kita sebagai orang seperti ini, branding diri itu penting. Terus kemudian yang kedua adalah branding produk. Misalnya punya kita di sektor UMKM, endorsement. Misalnya jangan saya punya produk namanya minyak kemiri. Oh ya. Atau pupuk, saya punya pupuk. Makanya saya sering bikin konten tentang dunia pertanian. Dia itu secara nggak langsung nanti akan terbranding. Oh, jenengan tanamannya kok bagus Mas, pupuknya apa? Wah, itu kan untuk branding produk. Nyambung apa? Berarti kan nyambungnya di online kan jenengan karena ada produk. Iya, ada produk. Ada kreasi di online. Yang ketiga adalah benar-benar pure kepingin mencari cuan dari media sosial. Media sosial yang dari iklan atau dari AdSense. Nah, inilah dari tiga ini saya ya tak jalankan semua. Branding diri, branding produk karena saya punya produk. Yang ketiga adalah bagaimana cara mencari cuan dari media sosial yang dari cuan guys. AdSense loh ya. Beda kalau endorse. Endorse beda. Kalau kita jadi impact atau ending setelah kita branding diri, maka kita dikenal oleh masyarakat, maka timbullah kita di endorse. Kalau udah terkenal, makanya biasanya para artis atau punya yang termasuk artis juga. Woi. Amin. Artis lah. Itu dapat endorse, itu dapat AdSense tapi offline. Namanya monetisasi, itu ada monetisasi yang dari online, kemudian ada yang dari offline. Nah ya, kombinasi. Betul. Kombinasi. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial secara penuh, maka kita bisa dapatkan cuan dari berbagai sisi. Nah, tapi kan yang jadi masalah kadang gini, dari hal monetis kan. Betul. Kadang kan ada kategori, kita fokus kita di menjual, ya bukan menjual diri, tapi enggak, kegiatan sehari-hari kan berarti menjual diri lah. Kalau yang satu menjual konten produk, misalnya jenengan tadi perihal porang, atau apa yang lagi jenengan geluti, suatu produk yang lagi. Nah misalnya produk itu ternyata berubah atau mungkin ganti produk, berarti kan tetap naik kan baru lagi tidak masalah. Tapi kalau monetesnya hilang atau enggak. Jadi begini, makanya saya punya beberapa channel khusus yang wisata hati itu adalah keagamaan. Makanya saya bikin adalah media dakwah digital Indonesia, namanya Wisata Hati. Nah di situ pun saya menumpukan niche-nya itu adalah, mohon maaf, para ulama-ulama yang benar-benar di sektor ilmiah, beda dengan dengan nanti masuk mengundang mereka podcast seperti ini. Nah makanya kalau yang satu itu khusus tentang untuk media dakwah, yang satu untuk branding diri sama branding produk, yang satunya saya punya lagi namanya Sahabat Tani Nusantara. Ini nanti yang mengulas tentang khusus pertanian. Itu kan yang jenengan yang jelas-jelas channelnya. Tapi kemarin malah ngisi pelatihan tentang radio. Nah, gini ceritanya. Radio terus perbandingannya dengan podcastku tuh nggak standar ini biasanya pakai untuk mic, itu malah untuk kamera. Nah jadi begini Mas tadi saya tetap nyambung gini. Makanya tadi saya bikin di awal tadi kan ada namanya, kita bikin channel itu satu untuk branding diri. Aku sering tampil di media sosial, kemudian saya menyampaikan dengan intonasi, dengan bahasa yang pas, yang baik. Ya mohon maaf atau sombong sidik kan begitu. Nah akhirnya kawan-kawan di luaran sana ini akan tahu kemampuan kita untuk menyampaikan informasi kepada publik. Betul ya. Misalkan begini, di radio ini kan ada kaitannya dengan digital, media sosial. Karena kemarin temanya itu apa itu saya lupa. Ayo. Karena seperti apa? Kalau saya sih lihatnya gini. Gimana? Seperti podcast sebelumnya ya, video. Kadang kalanya ya kita, ya mungkin rata-rata durasinya setengah jam.
Ternyata dari testimoni mereka yang inbox saya, WA saya, itu ada yang mikirnya gini, Mas, podcastnya mending dinaikkan ya radio. Nah itu Tidur, padahal nontonnya di YouTube kan, nontonnya di YouTube video. Ada kalanya karena saking lama nih daripada lihat video, tapi kan kasihan juga ada iklannya. Ini udah masalah, itu nanti bikin konsep. Nah, salah satu digitalisasinya dengan pas saat itu yang dibahas digitalisasinya gimana yang bagaimana? Yang pembahasan di radio kemarin. Nek saya fokusnya begini. Itu kan impact atau dampak digital terhadap dunia penyiaran radio. Terus terang saya sampaikan kepada para audien itu yang terdampak dari berkembangnya dunia digital, terutama munculnya banyak platform. Yang paling terdampak itu ada di manajemen radio itu sendiri. Ya, terutama para pengelolanya harus berpikir. Makanya ada radio online, di Android aplikasi kan radio online, kita berada dimanapun bisa dengerin. Tapi untuk yang berani merambah ke radio online itu rata-rata mereka yang sudah puluhan tahun kan, sudah terfavorit, jadi tinggal keplay lah. Yang pemain radio baru kan plenger toh. Iya, jadi yang saya sampaikan adalah dampak yang paling berat itu adalah kepada manajemen pengelola radio, sama penyiarnya harus benar-benar eksis untuk bikin program menyesuaikan atau mengimbangi perkembangan platform yang sudah muncul saat ini. Nah, yang saya sampaikan fokusnya kepada audien itu adalah bagaimana memanfaatkan media sosial supaya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Contohnya kita misalkan saya bikin channel menyebarkan tentang dakwah, walaupun bukan saya yang berdakwah, tapi para kiai, para ulama. Nggak apa-apa dipanggil ustadz, nggak apa-apa. Kalau para ulama yang mumpuni ya, mohon maaf saya sebut seperti Gus Baha, kemudian Kiai Said Akil Sirot, Kiai Haji Zulfa Mustafa, ini kita menyebarkan dakwah-dakwah beliau, orang ketang sidik, kita dapat barokahnya. Nah, itulah keahlian kita. Contohnya jenengan di bidang milenial, ahli di bidang media sosial, kenapa enggak kan begitu? Nah, saya kan juga datang silaturahmi ke sini juga ketularan dari Pak ulama. Nah, itulah. Nah, ya pokoknya kan kalau radio itu kan ada sisi uniknya. Iya, betul. Penyampaian informasi, digitalisasi. Ada lagi kan kok titip salam gitu. Kirim musik salam kepada siapa ini kalau sekarang kan paling bentuknya kan hanya komen-komen saja gitu kan. Tapi kan sensasi itu masih ada. Kadang kirim WA ya ini titip salam kepada siapa ya, itu masih ada ya, masih ada. Maksudnya itu berarti kan konten lama di radio sampai sekarang pun tidak tergantikan. Betul. Nah, walaupun sudah digitalisasi berbentuk komen-komen tapi tetap beda. Nah, kemarin saya sempat kaget Mas Hajir, itu pas saya ngisi di kegiatannya Kominfo Kabupaten Kendal bersama para monitor radio suara Kendal, itu ternyata masih banyak penggemarnya itu. Saya kaget. Dari rumah itu saya udah berpikir, gini, persepsi saya itu kan saat ini penggemar radio itu hanya tinggal sekian persen lah, sepuluh waktu masih usia 30 ke atas. Nah, ternyata memang masih banyak yang mencintai dunia radio, siaran siaran yang terdahulu itu kalau bisa jangan benar-benar dihilangkan. Ya perlu ada upgrading yang program-program sekarang yang milenial itu ya banyak. Makanya tapi kan berarti kan program-program yang lama tetap harus ada. Nah, di tempat saya di dusun ya, namanya Dusun Watu Lawang, itu yang menikmati radio itu kebanyakan para orang sepuh, mbah-mbah sepuh. Masih ada yang kemungkinan hilang. Biasanya di radio kan ada sandiwara radio. Nah, itu yang paling terkenal. Soalnya kan mereka modelnya merem, rungokke, bersensasi, bayangke. Kalau sekarang sudah ada YouTube video. Iya. Soalnya kelihatan itu. Kayak itu kok nggak ada kalau. Nggak ada. Tapi begini uniknya. Kemarin saya bilang begini ketika saya sampaikan kepada para audien itu, ketika ada yang bilang radio, apa pertama kali yang terlintas di benak panjenengan semuanya? Brik-brikan. Ya, radio. Sandiwara radio, Mas. Itu kan artinya masih kuat. Tertanam di benak mereka. Betul. Radio, terus apa? Usang. Jadul gitu. Masih ada. Iya, masih ada. Kalau bisa apa? Dangdut. Nah, gitu. Ada yang mengusulkan kalau bisa dangdutnya itu diperbanyak lagi. Tapi kan pengertian radio sekarang jadi macam contohnya, dengan nonton TV keturun TV wis sudah di radio. Kadang nyetel HP ya memang mas merem mlebu suaranya kan. Kalau radio kan zaman dulu kan memang karena tidak ada TV zaman 80-an TV kan hanya stasiun nasional hanya itu aja kan. Makanya sambil tidur bisa dengerin itu kan. Nah, yang bikin emosi kan kadang kalanya kan
ya kayak pemasang iklan, butuh visualnya di digital nggak bisa. Iya. Terus sandiwara radio kalau dulu kan aku pernah lihat produksinya zaman dulu tuh kan. Oh pernah, nanti Mas. Citra FM atau Citra FM. zaman 90-an. Ternyata kan pakai alat dapur efek geletreng apa sederhana tapi ya itu lah. Tapi sensasi wah, Luar biasa. sandiwara saur sepuh kan bayangin karo perempuan Nah, saya dulu tuh pas masih kecil, saya tuh aslinya Pati. Ya. Gaweanku tuh dulu ya neng alas mek ramban. Bar mek ramban, ya tuh mek ramban. Nek bahasanya meramban itu perambanan, makan kambing. Setelah pulang dari mek ramban tuh mesti sing tak tuju radio. Ben ora ketinggalan sandiwara radio pada waktu itu. Enggak boleh direkam. Enggak boleh rekam. Oh, kadang bisa aku dulu pernah ngalami ngerekam pakai keset gitu. Tapi pada waktu itu belum sampai ke arah situ Mas. Kita masih benar-benar jadul lah ya. Nah, saat ini kan ada momen apa yang unik kan, wah langsung rekam. Kamu bawa radio sampai TP gede-gedean. Walkman Ya itu. Berarti kan intinya kan aslinya digitalisasi itu ada beberapa produk zaman jadul sampai sekarang itu masih bertahan. Entah itu konsepnya, entah itu bentuknya. Radio ya bentuknya kayak gitu. Laptop pun bentuknya masih kayak gitu. Kamera DSLR pun kayak gitu terus itu. Dan penikmatnya pun masih banyak kan. Dan penikmatnya pun masih banyak dan mereka apa ya istilah sudah melalui penyaringan yang ketat. Artinya wong sing artinya penyaringan begini. Wong sing ijeh senang dengan program-program jadul itu berarti wong itu adalah apa ya? Militan atau apa? Bener corok nek bahasanya pengikut di FB itu adalah bener orang yang benar-benar loyal. Saya sering mengisi di antaranya kita mengupload video-video original, terus kemudian konsisten dengan niche yang sudah terbentuk, maka akan muncullah pengikut-pengikut yang loyal. Nah, tapi kan ada kalau Cak Nom saat ini kan lihatnya itu perbandingan. Perbandingan. Maksudnya kan tadi digital radio bentuknya ini, digitalnya apa bentuknya di YouTube atau streaming atau apa kan ada itu. Mereka menjajakin coba-coba. Akhirnya kan matanya ini teknologi lamanya kayak apa sih? Kayak video nyata YouTube ini kan otomatis tahu video suka dukanya dulu nyetel video kan harus ada player VCD. Orang duit direwangi nyewa sik ning rental VCD. Nah, itu kan. Nah, kadang mau nonton TV pun misalkan nggak punya TV harus nonton di tonggone kan. Gitu kan. Berarti kan istilah milenial tuh ada kemungkinan ada titik jenuh mungkin digitalisasi. Ya tetap apa istilahnya titik jenuh atau mereka pengen ngerti viral sekarang biar janjinya kayak apa atau gimana biasa? Ya memang ada namanya tren ya. Tren itu pasti nanti suatu saat tren itu akan mengalami penurunan. Tapi kan nanti bisa jadi tren berulang lagi. Iya, makanya 10 tahun ke 20 tahun lagi. Namanya tren itu kan grafik tren, mesti kan seret. Nah itu suatu saat entah itu per 10 tahun atau per 15 tahun pasti suatu saat akan up lagi. Betul. Contohnya begini, celana cingkrang pada zaman almarhum Arafik itu kan luar biasa pada waktu itu. Nah itu kan tenggelam. Terus kemudian di tahun berapa itu sempat tren lagi itu kan. Itu contoh yang fashion. Dan itu berlaku di semua hal termasuk dunia. Kata-kata viral tuh saya pernah baca di dulu majalah fashion itu kan yang gunakan kata viral trending kan fashion, dunia fashion. Baru masuk dunia IT kan baru-baru ini. Jadi mereka istilah tren viral fashion tahun 70-an itu sudah ada di majalah itu tulisan viral sudah ada. Cuman kan penggunaannya kan belum populer sekarang. Sepopuler saat ini. Karena tren viral, wah pemenang ya istilah-istilah sekolah bidang fashion digoreng. Sekarang ada nyambungin. Ya, jadi kita ngobrol santai, entah ini nanti bermanfaat kepada masyarakat. Guys, seperti santai aja. Guys, ini akan dengerin kuping nih guys. Mungkin wajah kita fotogenik. Nah, jadi biar nanti ada sedikit manfaat kepada para penikmat atau pemirsa. Jadi, saya begini, dari segi agama itu kita melakukan apapun ya, melakukan kegiatan apapun, entah itu dunia media sosial, entah itu dunia apapun ya. Pokoknya selalu niatkan itu meninggalkan kemaksiatan. Ya, misalkan kita mengedit video, kemarin saya sampaikan, kegiatan mubah itu bisa menjadi dapat pahala. Jadi kita melakukan kegiatan seperti ini ya, podcast iki yo. Iya, cara dilakoni iki yo. Apik kok tahu cara ditinggalke yo. Yo ora entuk dosa. Namanya mubah. Ono omongan saru piye yo? Sensor. Tapi begini Mas, biar kegiatan ini ada
dan kita dapat pahala. Ya kita pokoknya kita mengkampanyekan itu kegiatan mubah. Tapi bukan kampanye. Bentar lagi ini ini kegiatan kan, mubah ketika kita lakukan niatkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Bisa juga loh Mas, nek kita ngerumpi seperti ini orang di podcast ini. Aku ngerumpi, Mas Turmadi ya, Mas Turmadi. Mas, sesuk nek ono kae ono cewek ayu misalkan. Sesuk dadi apeli misale. Itu jadi maksiat. Loh, makanya nek kita kegiatan podcast seperti ini bisa untungnya kan menjadi ini podcastnya rekaman guys. Iya. Kan live streaming tahu posisi di mana langsung coba fan atau ya, jadi makanya kegiatan apapun, kegiatan mubah atau apapun niatkan sebagai meninggalkan semua potensi kemaksiatan. Begitupun kita melakukan kegiatan di media sosial, gitu. Entah itu editing video. Kita dengan mengedit video kita sudah meninggalkan potensi kemaksiatan. Saya mengedit video kemudian saya upload, yaitu mengupload di channel Wisata Hati lah kata. Pokoknya saya meniatkan itu saya menyebarkan kebaikan. Pokoknya rezeki itu bonus ya. Bonus ya, Mas Muhajir dengan bikin podcast seperti ini kok ini nanti bisa bermanfaat. Misalkan dari 1.000 orang yang menonton ada 1 orang yang melakukan ilmu yang disampaikan. Kalau saya sih simpel pokoknya kalau ada yang nonton minimal 50 orang udah bagus. Nah, misal ada 1 orang yang melakukan itu, dia dapat jariah, gitu. Artinya jariah ilmu, kan begitu. Orang, nah kita melulu pertama kali orientasinya adalah di dunia medsos saja. Orientasinya adalah keuntungan secara materi, orang jadi Mas. Iya. Pokoknya kan intinya kan di antara kita konsep-konsep itu istilahnya kayak pembeli lah. Itu kan berbagai jenis pembeli kan ada. Ya. Caranya mungkin kalau kita dunia konten kan setiap kita produksi konten baru, kita terbitkan, otomatis kadang orang udah lihat tak lihat asik yang lama apa. Apa, otomatis kan view nambah ya. Kemarin nambah atau mungkin ada tambahan lagi komentar atau apa dan sebagainya kan terhubung semua sebenarnya di dalam satu channel itu kan. Makanya kan produktivitas konsisten juga perlu juga ya. Wajib. Bagi saya main di dunia media sosial itu konsistensi. Makanya saya sering konsistensi dan monetisasi. Itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah, kita melakukan upload video secara konsisten, secara istiqomah, maka nanti akan diikuti oleh monetisasi. Inilah yang dikejar oleh semua. Monetisasi sudah deal. Sudah pengalaman. Lah ya, makanya jenengan ketika mengejar ke sana kemari ini ada perjuangan yang luar biasa dari segi ibadahnya kalau tadinya itu silaturahmi jalan-jalan ke sini. Kalau nggak ada gini saya nggak datang sini. Kemudian yang kedua itu tadi konsistensi untuk mengupload video nanti akan diikuti oleh monetisasi. Perihalnya TikTok nggak? TikTok kan kadang TikTok kan mereka punya aturan sedih upload 25 video. Nah, TikTok saya tidak begitu eksis di TikTok ya karena saya belum memahami algoritmanya. Tetapi sedikit yang saya pahami itu TikTok itu spesifikasinya adalah untuk sing cepat menghasilkan itu untuk jualan. Karena di situ ada programnya TikTok affiliate. Terus kemudian apalagi itu untuk live TikTok itu kalau sudah punya pengikut banyak ya sangat merambah berbagai platform kan? Ya TikTok, YouTube, Instagram apa dan sebagainya. Berarti jangan masuknya apa? Selebgram atau Facebook? Saya begini men, untuk pemula saya selalu menekankan pokoknya fokuslah di salah satu platform dulu. Nah, saat ini saya fokusnya itu ada di Facebook, di fanpage ya. Karena status ya ono juga. Ya ada. Terus kemudian YouTube-ku Mas, tak kelola. Saiki wis berapa? Hampir 26.000 subscriber Mas. Hampir 26.000 subscriber. Wong asli ora kuwi. Asli. Original. Cuman karena saya sama jenengan kita merintis itu kita belum punya tim. Semuanya masih untuk produksi video masih sendiri, editing sendiri, konsep kita sendiri. Jadi kene iki rasane wis ora mumet. Saya juga mau mulai ini podcast itu sebenarnya sudah sejak corona. Tapi kenapa baru jalan 2 bulan? Eksekusinya baru sekarang. Lah itu. Ternyata setelah ini juga ternyata ada teman-teman udah ngantri. Lah itu makanya. Makanya nanti di dunia Facebook itu setiap hari ya, kalau sudah jadi Mas, milik saya alhamdulillah sudah jadi ya. Pokoknya setiap hari minimal saya ngupload tuh 3 video minimal. Itu durasi berapa detik, berapa menit? Saya mengejar ke iklan in-stream. Iklan in-stream itu lebih bagus video panjang, minimal 8 menit. 8 menit. Iya, karena kalau kita di bawah 3 menit paling
kecil. Iklannya pendapatannya kecil. Tapi kalau video kita tuh di atas 8 menit, minimal kita dapat 3 titik iklan. Nah, biasanya di video kan ada titik kuning itu. Titik kuning ya, ada indikatornya. Rata-rata video saya di Wisata itu 10 menit, ada yang 14 menit. Gitu. Itu kalau kita berbicara dari segi nganu loh ya, kalau iklan. Kan bedanya kan gini, kalau jenengan kan ibaratnya konten kan sing dibahas langsung yang merujuk yang utama. Iya. Kan utama ini istilahnya kayak orang lari kan sprint 100 meter, oke lah 5 menit 10 menit pertama yang utama bahas. Kalau podcast kan ini putar-putar sih. Kadang setiap orang lihat, duh videonya sejam, males nih menonton. Ya itu. Karena kan bedanya kan ada setiap konten tuh ada sisi uniknya. Tuh. Ada sisi uniknya. Jadi ini saya sebut saja plat merah sama plat biru. Contohnya di YouTube itu memang sana itu identik dengan video panjang, namanya VOD kalau di video on demand itu memang lebih bagus video panjang, lebih bagus video panjang, apalagi kalau di podcast itu kan, itu lebih bagus di video panjang. Iya, kalau di Facebook itu kan rata-rata penontonnya adalah orang di Sambi gitu kan. Tapi kan intinya kan setiap jenengan posting itu kan berarti diantarkan di Facebook, Instagram kan ono sing komen. Iya jelas pasti ada. Orang kita sih komen. Enggak. Nah, kalau yang di Facebook ada. Pro milik saya yang Ahmad Husain itu kan memang saya gunakan untuk branding. Memang jarang yang komen. Tapi coba jenengan di Wisata Hati itu setiap hari per sekian detik itu mesti ada yang komen. Saya jarang balesin itu karena saking oke. Kalau yang di itu saya misalnya di Facebook biasa itu yang saya munculkan adalah wajah saya. Pokoknya saya sering store aktivitas di situ. Saya bukan kan dari komen itu kan berarti kan ada ide. Iya betul. Baru. Pernah nggak jenengan ada suatu komen balesin jenengan dengan video? Iya ada. Ada. Sudah ada bahasa tentang ini. Ada itu. Nah itu malah dulu saya pas di biasanya nek kayak itu di YouTube Mas. Di YouTube. Mohon maaf di YouTube itu saya banyak pertanyaan di situ. Saking ora iso balesi satu persatu, saya jawab dengan video. Misalkan Mas, misalkan kita cara memilih bibit yang bagus misalkan. Mas, bagaimana cara mengolah lahan atau aplikasi pupuk itu bagaimana yang bagus? Akhirnya saya jawab dengan saya buatkan video tutorial. Lengkap di situ. Lengkap. Tapi ada kemungkinan nggak tutorial itu berulang lagi? Sangat ulang lagi karena itu kan gawean tahun ini. Ya sangat mungkin kita bikin lagi Saya upload ulang. Di video di di Facebook ya. Di Facebook saya itu persekian bulan ini pasti nanti ada saya re-upload. Lagi. Saya upload lagi. Di YouTube. Demi apa ini? Demi cinta atau demi konten atau Kalau itu dua-duanya. Ya satu tentunya demi eksistensi. Terus kedua adalah nek kita ngejar harus setoran, traffic. Nek kita hari ini kita kok malas memproduksi video ya. Kita scroll video paling bawah. Ya tentunya tak edit lagi. Tapi kan harus hati-hati juga. Hati-hati. Karena orang yang mesti ada istilah follower atau subscriber tahu kan. Mas gue tahu Mas di mana piye. Ya udah masalah. Jadi biasanya itu orang nonton di media sosial itu biasanya 3 detik pertama. Yang penting saya nanti di menit atau detik pertama itu nanti saya potong yang paling menarik. Makanya saya kemarin ke jenengan, Mas itu intronya kepanjangan. Ramu mau 3 menit. Nah itu menurut saya kurang menarik. Jadi ada namanya hook. Jadi di video entah itu di YouTube, entah itu di Facebook namanya hook. Berarti video yang paling menariknya jenengan itu ditarik aja, dipotong, taruh di depan. Kalau bisa setengah menit. Kalau aku lihat di mana itu ada cuplikan. Betul. Jipuk 10 detik atau setengah menit di depan, ceret. Jadi orang penasaran. Padahal tidak disebutkan. Ini track keberapa enggak. Kan itulah untuk memancing penonton. Karena nek ora video ini akan di-scroll scroll itu geser, tidak kebaca oleh algoritmanya platform tersebut. Contohnya kalau di Facebook itu yang dihitung oleh algoritma adalah 1 menit pertama. Sebelum 1 menit kalau sudah di-scroll, udah nggak dapat duit, ya dapat iklan ini kan. Nah, sisi komersial kayak gini guys. Iya. Tapi kalau kita saya untuk mendapatkan wangsit. Iya. 1 menit pertama pernah mikir mumet semengi sama. Yo ndak. Apa sing perlu difokuske? Ndak gini Nek. Jadi mesti ada lah di sekian menit video itu pasti ada sisi menariknya. Orang yang paling bikin penasaran,
wong sing paling seneng misalkan tutorial atau pengajian nanti saya ambil yang misalkan pembahasan sing paling memasyarakat itu apa, itu saya ambil tak taruh di depan cuplikan. Nah, itu 1 menit pertama lebih ke cuplikan. Betul. Makanya saya sarankan ini sharing ya Mas ya, sharing. Siap, Di video di podcast Pak RT itu sebaiknya nanti dikasih hook itu udah video yang paling menarik taruh depan. Jangan intro dulu. Wah. Intro itu formulanya saya juga belum dapat. Intro ada yang kita lagi diskusi gitu, ada yang intronya belakang, ada yang di depan. Nah, itu pas diskusi itu taruh depan. Ambil 30 detik atau 10 detik pertama. Baru masuk ke intro. Oh gitu. Iya, nah uang pertama kan tertarik karena ada apa di dalamnya. Tapi nek intro, wah mesti di-scroll. Wes, intronya kesuwen. Oh, suwe. Orang ini kadang ada, aku lihat pernah, ya nggak tahu ya, ini mungkin algoritmanya nggak masuk akal atau di luar konsep ya. Alasannya biar penonton itu tidak jenuh. Tiap 5 menit itu ada intro setengah menit. Kayak ibarat TV kan ada iklan. Ya. Nah, iklan apa? Biar tidak jenuh. Kadang intronya kesuwen ya podo iya. Karena begini Mas, orang menonton video kita itu sebenarnya bukan kepengin intro kita, tetapi ingin pokok pembahasan di dalam video tersebut. Intro itu sebenarnya ada iklan dari channel kita. Sedangkan orang itu tidak butuh itu. Hanya iklan dari channel kita. Wes toh, di riset mungkin 95% orang tidak akan menonton intro kita. Makanya ada namanya hook. Hook itu 3 detik pertama sebenarnya. Orang akan terpancing dengan video kita. Tapi dengan video kita 3 detik pertama itu. Kok 3 detik pertama sudah gagal untuk menarik penonton? Ya udah, video kita akan di-scroll. Ini namanya hook. Sekali ya. Kecil sekali. Kecuali kalau fanatik loyal ya mereka tetap ngikuti dari awal atau geser sekali mau ngeplay kok video kok durasinya panjang 10 menit 1 jam kan kadang wah mikir saya kadang ada ya kayak tadi konsep radio setel tapi tinggal turu dan ini saya pribadi ketika menonton video di channelnya seseorang misalkan ketika ada intro mesti tak geser kan Mas, mesti tak cepet ya. Makanya ini menjadi pengalaman para pemirsa terus yang kita alami sendiri. Misalkan jenengan nonton videonya orang misalnya. Oke lah, misalnya kita menonton intro itu paling kita mempelajari, oh ini kok apik ya nganune, apa konsepnya. Terus kemudian editingnya bagus paling itu. Nah, sedangkan tidak semua orang membutuhkan itu. Iya. ini berbicara dengan hook atau teknik kita menyajikan video untuk pemirsa. Tapi kan ada yang modelnya gini nih. Mainnya dia tidak di video. Ya. Tapi bagaimana orang tuh tahu isinya. Kadang kalau di YouTube kan apa itu manuskrip atau apa itu kan cuplikan percakapan kita ini tapi berbentuk teks biar atau mungkin kita menuliskan di deskripsi biar di pencarian ketemu kan. Ada kan mungkin bahasa hashtag ada yang memang bahas kalimat ini pada menit keberapa kayak ibaratnya subbab itu kan biar orang itu tetap ibaratnya kayak orang baca buku kan kadang ibaratnya kalau video zaman dulu kan VCD itu kan ada track 1, track 2 apa menit berapa itu. Ya kadang gue ora penting. Ora penting. Makanya di Facebook ini antara kita membandingkan platform satu dengan platform yang punya karakter yang berbeda. Misalkan di Facebook itu memang identik dengan to the point. To the point. Makanya di situ saya selalu misalkan di video 1 jam itu kan. Itu bisa saya potong menjadi 4 menit atau 8 menit atau 10 menit. Itu di real berarti ya? Bukan, kalau di atas 1,5 menit itu sudah video panjang, VOD namanya, video on demand. Tapi kalau real itu kan maksimal 90 detik. Nah, kalau orang bikin real ya benar-benar diambil intinya dari itu yang menarik itu apa realnya. Biasanya kalau saya bikin real memang tak maksimalkan 90 detik. Tapi kan berarti kan istilahnya kalau kayak itu kayak ibaratnya kayak video bersambung. Video bersambung, betul, part 1, part 2 gitu. Makanya part 2, part 3 mana terus itu terus kan. Biar video percakapan seperti ini Mas ya. Nanti video percakapan seperti ini. Kalau jenengan punya fanpack, ini misalkan 1 jam ya. Ini nanti jenengan potong per video seperti ini. Sejam burung. Loh, 30 menit. Seperti ini 1 jam misalkan ya. Banyak ngobrol ngalor ngidul seperti ini kan kadang orang tuh
kalau pengikutnya kurang loyal itu kurang tertarik. Ada Makanya dipotong. suwi. Makanya dipotong per 3 menit atau per 4 menit, ambil pokok masalah kan. Potong satu bab. Oh, ini judulnya apa? Contohnya milik saya itu yang itu kan. Kalau di YouTube ya harus benar-benar sampai close, sampai selesai. Iya. Karena kan di podcast Pak RT yang saya rancang ini ya aslinya aku tetap RT ini. Maksudnya kan di sini memang jauh seperti dengan ngendikan tadi ngalor ngidul memang. Ibaratnya kan tidak ada kurikulum pastinya. Ini urutannya apa. Ibaratnya seperti halnya jenengan kan berarti kan sisi uniknya bassnya atau sisi yang mau diandalkan apa kan harus ditarik di intro depannya ya, kan istilahnya kan di situ. Memang kadang-kadangnya ya kalau orang yang penasaran loyal dan terpaksa ya kudu nonton sampai bar lagi ngerti. Iya. Ya dibahas di mana atau enggak mungkin kadang ada orang yang aku belum tahu ya kalau ini di upload di Instagram berarti harus potong-potong. Iya, diambil. Nah, Instagram itu kan ya memang video pendek. Diambil. Makanya banyak yang punya channel besar itu video satu bisa untuk konten di beberapa platform. Tentunya dengan karakteristik yang berbeda. Misalkan di Instagram itu dengan video pendek terus ya itu jangan, pokoknya jangan terbuang. Video yang telah kita produksi itu jangan hanya diupload di satu platform. Itu bisa bermanfaat. Tapi tetap untuk pemain awal ya, pemula itu harus fokus di satu platform. Betul. Nanti kalau udah jalan baru kita di platform yang lain. Betul. Soalnya kadang-kadang kan ono sing keteteran bener Mas. Upload gini karena tidak sesuai target penontonnya, kualik sana sini. Nah kalau aku sih konsepnya sih simple sih ya. Ada teman kadang kan view video adalah 1/5 atau 1/10 dari jumlah subscribe. Ada yang punya target segitu. Ya. Ada itu. Pokoknya kalau dia tidak sesuai targetnya nonton di jumlah. Di YouTube SB ini totalnya kalau tidak tercapai ya stres lu kerapu menang ini sepaneng. Akhirnya kadang menghambat kan produksi videonya jadi males karena dia orientasinya adalah tadi itu biar caranya ben entuk dolar oke. Ya memang sih betul, biasanya kan gitu. Betul. Terus tadi yang jenengan sampaikan itu tadi apa, tenang apa barusan itu? Ini kan istilah kan jumlah view-nya. Jumlah view. Jadi begini, saya juga pengen menyinggung sedikit ya. Jadi jumlah view, bukan jumlah subscriber. Atau bahasanya YouTube itu subscriber, bahasanya Facebook adalah pengikut. Bahasanya Instagram adalah follower. Itu tidak bisa menjadi jaminan orang yang mau menonton kita, Mas. Betul. Contohnya begini, misalkan milik saya itu 116.000 pengikut itu. Yang nonton kadang ada 5.000. Ada yang sampai 1 juta, ada sampai 3 juta penonton. View bukan penonton, view. Nah itu karena channel kita itu ada namanya direkomendasikan. Oh iya. Itu di situ nanti ada data statistiknya. Statistiknya kelihatan ini yang tujuan dari WA atau apa kan masuk dari mana? Misalkan begini, itu yang menonton pengikut kita itu rata-rata tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 5%. Udah. Yang penonton lebih banyak itu dan hasil rekomendasi dari platform tersebut. Di Facebook misalkan, penonton original saya dari pengikut saya paling hanya sekitar berapa ya? Mungkin 2-5%. Selebihnya itu misalkan ditonton oleh 1 juta views ya. Itu adalah hasil rekomendasi. Makanya pentingnya atau channel kita direkomendasikan. Pentingnya channel kita itu sehat. Nganune kodenya ya hijau kan. Betul. Itu pasti nanti bisa direkomendasi. Berarti kan rekomendasi itu kan berarti kan dari sistemnya mereka. Dari algoritma. Makanya kita nggak bisa nggak bisa mengendalikan. Apa kita mau main hashtag trending viral sebanyak-banyak pun itu hanya usaha. Oh iya itu hanya usaha untuk memudahkan orang mencari. Biasanya kan identik kan taunya mencari. Biar pencarian di atas. Nah, itu hanya membantu ya, bukan. Jadi direkomendasikan itu luar biasa memang. Tiba-tiba gini, ketika saya upload video, terus kemudian muncul di berandanya banyak orang. Itulah fungsi dari rekomendasi. Ya ada sekarang zaman coblosan muncul di beranda orang atau Facebook Ads. Beda lagi kalau Facebook Ads itu berbayar. Kalau Facebook Ads, misalkan kita bayar 100.000, itu memang kita ibaratnya kan untuk 3 hari sak kecamatan pro kabeh. Tapi kan kita ada feedback untuk si Facebook Meta atau Facebook. Karena kita membayar. Kita dapat fasilitas direkomendasikan. Tapi kalau kita pengikut original,
Nah ini kita nggak usah bayar tapi sing nonton oke karena direkomendasikan. Akhirnya pemaksaan rekomendasi, sing satu murni rekomendasi. Iya, ada dua. Satu adalah kita bayar namanya Facebook Ads. Kalau di Facebook ya, kalau Instagram ya Instagram Ads. Betul. Yang satu adalah murni karena banyaknya follower. Awalnya kan orang kan wah men oleh akeh saka sing pemaksaan tadi berbayar. Berbayar enggak masalah. Itu biasanya kalau punya awal untuk gitu kan. untuk produk misalkan untuk produk wis kita nggak punya follower, nggak punya pengikut pun kalau kita bayar sama mereka sama pihak Meta atau Facebook itu otomatis kita direkomendasikan, makanya senonton wake. Ini kadang-kadang ada pemetaan kan perihal tadi kan follower view ya. Kita view tapi berdasarkan di dunia nyata kan view misalnya di per kecamatan. Kecamatan sekitar rumahku. Kadang-kadang kita wah aku pengen kecamatan yang agak jauh, beda kota, lapangan. Berarti kan ada sarana promosi, target yang bisa ada target yang akan dicapai. Ini adalah orang luar kota atau hanya satu kecamatan atau misalkan di Jakarta. Saya tinggalnya di Kendal. Kok target saya di Jakarta itu kan memang ada pengaturannya. Ya, itu ada jating. Tapi saya pernah Mas dulu main Facebook Ad gitu ya, tapi ya kurang efektif. Dan alhamdulillah tetap nyantol, ada nyantol. Misal saya langganan yang pada waktu itu satu hari 100.000 ya alhamdulillah tetap masih masuk. Tapi jujur saya eksisnya di darat yang wisata hati pada waktu itu masih merangkak-rangkak. Nah sampai saat ini di wisata hati satu hari saya bisa mendapatkan pengikut 500 sampai 1.000 pengikut Mas per hari itu. Per hari sakmono. Lalu sombong sini tidak masalah, karena berprosesnya ya sulit. Perjuangan tidak lagi ngeluh. Perjuangan ngeluh karo kae Mas Turmatus kae. Kemarin mau tuh kameramen meroh kayak sopo ada kru di belakang. Santai wae. Lalu terus sampean kesel dijegat enggak masalah. Nggak pakai tripod ya. Dan alhamdulillah saat ini kita dapat sponsorship. Apa ini Mas? Perusahaan ISP di daerah Jakarta. Oh gitu ya. Jadi kita ya khusus narasumber nanti. Jangan disebutkan dulu. Dapatnya voucher apa jangan disebutkan dulu. Nanti saya yang kewalahan nanti. Saya dapat masuk podcastnya Pak RT narasumber. Sebenarnya belum dulu. Kita masih perjuangan. Jadi narasumbernya itu memang rata-rata hajar friend. Untuk para pemirsa di seluruh Nusantara ini perlu saya sampaikan, Mas Muhajir ini punya podcast Pak RT ini adalah pelopor podcast mungkin di seluruh Indonesia sing jemput bola. Ini pelopor ini luar biasa. Ini acara podcast Pak RT acaraku. Acara sampean memang menjajah. Ora. Tapi luar biasa Mas takon ini. Itu perjuangan suatu saat ini bisa meledak misalkan. Ya saya sih tidak bicara meledaknya ya. Istilahnya kan bicara kan lebih ke silaturahmi. Yang menolak bilangan gitu kan. Istilahnya ya kalau yang podcast umumnya kan di Jakarta nasional, narasumber artis dan sebagainya. Kalau kita kan orang kampung, orang pinggiran. Makanya ini luar biasa. Memang sih saya jujur aja list dari narasumber, saya jiplak dari yang kayak Deddy Corbuzier, siapa terus yang Rhoma Irama itu ada punya channel sendiri narasumber kategori ini. Padahal saya list itu 100 episode ke depan tak pikir-pikir ini kita baru 17 kok. Artinya untuk inspirasi. Udah ada orang memang kan perihal ini kadang saya konsistennya kan mencoba setiap 1 minggu itu ada 2 sampai 3 gitu. Kalau bendino udah kuat guys. Tapi luar biasa. Kameramen belum ada. Kita juga bicara. Beliau semuanya sendiri belum punya kru. Tapi luar biasa loh. Yakin ini. Tadi saya jenengan biyen padha perjuangan nang tengah sawah lukis atau lulo ora nyamari. Tapi luar biasa ini bawa peralatan sendiri, di setting sendiri di rumah-rumah para narasumber. Nah, ini bisa menjadi. Lah aslinya kan gini, daripada memaksa jenengan datang ke saya, susah. Mending tak parani kan. Menjemput bola kan perlu katanya kan. Iya, Pak. Satu-satunya narasumber pencetus podcast jemput bola ya ini podcast Pak RT Mas Muhajir. Aslinya enggak juga, masih ada mungkin yang lain. Ya saya tahu maksudnya. Ya saya tahu. Dan sampai ke pinggiran lah. Ini kan ya mosok nang desa iki opo kota. Tapi ya masalah. Ya penting kan happy. Intinya kan gitu makanya happy bisa ketemu ngopi dulu. Ayo, monggo. Ini untung tidak ada sponsornya. Kopi hitam. Sebenarnya. Untung ya perihal kopi sudah ada yang narasumber udah bahas kemarin sudah ada. Alhamdulillah.
cari di daerah Daerah mana? Gedong, di Gedong Patean sudah tentang kopi sampai sejam atau apa ada. Jadi bahas apapun insya Allah nanti ada semua. Iya. Nanti bisa dengan Mas di apa? Playlistkan misalkan di pariwisata, di playlist pariwisata. Oh, bisa jadi mungkin dengan satu orang narasumber bisa bahas 3 atau 4 bahasan Iya. episode. Ini kan bukan sekarang ini. Iya. Bisa jadi mungkin 10 episode ke depan saya hubungin dengan bahas apa yang beda. Ya alhamdulillah punya pengalaman. Saya contohnya begini, saya eksis di media sosial, saya belum sukses di media sosial. Tetapi alhamdulillah saya sudah punya pendapatan dari media Wah, sosial. ini. Nah, saya bukan pamer kepada masyarakat, tetapi saya kepingin menginspirasi kepada anak-anak muda daripada apa misalkan waktunya dibuang untuk mohon maaf main game misalkan. Oke lah main game itu hobi misalkan, tapi itu bisa dibatasi. Kemudian bisa memproduksi satu dua konten dalam satu harinya. Cuman kan kadang masalahnya gini, anak muda sekarang itu kadang kalanya main goe ini buzzer. Jadi buzzer suatu produk atau buzzer suatu apa, bukan endorse ya. Buzzer, dia mempromosikan apa konten sebagai buzzer. Jadi arahnya itu masih ke sana. Gitu. Jadi saat membahas apa berubah, ya berubah lagi gitu kan. Jadi kadang kalanya kan seperti jenengan pernah ngisi-ngisi seminar gitu kan. Iya. Termasuk mengedukasi kepada mereka kan istilahnya menemuke apa ya? Passion list. Nah, cuman kelemahannya kan anak muda sekarang harus sidik-sidik ikuti passion. Betul. Jadi tidak belum punya jati diri atau belum menemukan passion masing-masing. Kudune zaman SD SMP sudah menemukan jati diri kan. Nah, cuman karena kadang-kadang gini alasan passion loh, mau sampai umur 30-40 ora bakal ketemu. Betul. Tapi kan kadang-kadang kalau orang zaman dulu sebelum ada istilah digital atau istilah gembar-gembor passion ini kan. Kadang orang pikirnya gini, minimal itu bisa profesi seperti orang tuanya. Atau enggak seperti orang tuanya ya seperti mbahnya. Atau mungkin kakak adik orang tua, om bule tante apa itu kan minimal itu. Kalau enggak ya monggo siapa temennya orang tua jadi profesi kedepannya. Jadi kadang-kalanya passion dia bukan passionnya, tapi kerja bisa optimal. Kalau sekarang nggak sesuai passion wegah kerja. Iya Mas benar. Makanya saya selalu kalau ngisi acara gitu atau di beberapa konten saya itu di antara materi-materi yang saya sampaikan adalah kalau mau bikin konten sesuaikan dengan passion panjenengan. Biar tidak nanti itu merasa tertuntut, biar tidak menjadi beban. Contohnya begini, seorang guru kepingin menjadi konten kreator, bisa dengan membuat konten-konten tentang pendidikan kesehariannya. Saya selalu menekankan kepada itu Pak Turmadi. Beliau seorang guru. Nah, kenapa tidak didokumentasi ketika beliau mengajar atau pas ada kegiatan unik dengan murid misalkan komunikasi dengan CCTV ini di ruangan. Iya, direkam selama mengajar. Iya, atau metode pendidikan yang yang unik misalnya unik. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, diupload itu jadi konten. Bisa ada. Iya, itu kalau guru misalkan seorang petani, saya memberi contoh. Saya seorang petani loh sebenarnya, itu bukan seorang konten kreator, tapi saya juga petani. Itu saya videokan, saya dokumentasikan jadi konten. Makanya kan setelah saya mempelajari ada namanya niche, makanya saya bikin channel yang berbeda gitu loh. Ada berarti kan istilahnya lebih ke kegiatan nanti. Kegiatan betul. Ada narasumber podcast sebelumnya tuh ada teman kan yang bahas beda itu ada. Dia memang sampai ribuan, ya itu kegiatan dia sehari-hari mengajar. Betul. Sebagai pengawas sekolah, kemudian sebagai kepala sekolah, apa itu kegiatannya ada channelnya dia. Ya emang sih kalau orang yang pertama nggak ikuti adanya tak cuman itu masuk gitu. Ternyata ya mengikuti. Ada orang enak seperti ini. Nah dengan seperti itu Mas, dengan seperti itu akhirnya nanti kita akan mendapatkan pengikut yang benar-benar loyal, pengikut original sesuai yang mereka inginkan. Misalkan begini, peternak kucing ya. Peternak kucing itu sebaiknya kucing apa itu? Anggora. Angguran entah itu misalkan bikin konten kesehariannya adalah tentang dunia perkucingan ya. Maka yang mengikuti channelnya dia adalah orang-orang pecinta kucing. Biasanya gitu ya. Iya, cara merawat bagaimana, cara memberi makan yang baik itu seperti apa, cara meracik makanan yang benar bagaimana. Ini kan akan mendapatkan pengikut yang benar-benar loyal. Nah, makanya itulah pentingnya niche tadi. Kita kembali lagi tadi. Mungkin bisa bahas yang lain yang mengalir kan gitu. Tadi kan
viral itu kan termasuk tadi paradigma Iya. viralnya zaman sekarang anak-anak muda berubahnya. Terus ada lagi efek dari digital. Wong tua sing sudah pensiun, entah itu pensiun dia usia 50-60, akhirnya kan dia tidak mau kalah sama sing muda-muda. Betul. Tetap mau belajar lagi. Istilahnya kalau zaman dulu komputer kan harus ngapalin perintah-perintah. Kalau sekarang HP tinggal pencet, udah beres itu kan. Berarti kan istilahnya kadang-kalanya kan ibaratnya kalau jenengan selaku produksi konten melihat, kadang kan ngerti sih nonton dicah cilik wong tua. Nah, sedangkan kita mengedukasi langsung pada anak-anak atau orang tua, kadang-kalanya ilmunya itu tertukar. Kados jenengan itu tertukar. Iya. Ngisi ning Kominfo. Jenengan duwe gelar Eskom ora? Ora, Aku malah ora tau ngisi ning Kominfo. Tapi gelar Eskom tapi aku biar tahu ngisi malah ning Diperindak. Nah, UMKM kan dia bukan berarti kan termasuk orang yang pensiun juga dengan digitalisasi. Iya. Udah pensiun PNS atau mungkin usia 50-60 tahun ke atas karena dia sudah kesibukannya berkurang, dia lebih ke melek IT, melek ke konten kreator. Berarti kan dia istilahnya belajar cepatnya di situ. Nah, itu secara tidak langsung antara kita bicara masalah viral, kadang-kalanya kita duel kepintaran antara bocah sing lulus STM, SMA, karo wong sing lansia. Kadang-kadang saya pernah ketemu peserta masa ngisi seminar seperti itu. Jadi wong tua umur swidak papat sama anak ilmune podo. Lah mbah lah jenengan itu dulu belajar ini kan saya dapat ini malah setelah pensiun Mas. 50 saya belajar ini konten editor ini. Jadi fresh pikiran Mas, enggak sempat stres lagi. Nah, kalau anak muda sekarang kan sementing main oleh kuota wong tua. Iya. Kalau yang pensiun motivasinya tuh berbeda. Betul. Nek wong tua, wong mohon maaf sepuh itu memang benar-benar golek ilmu dan memang biasanya membutuhkan ilmu yang dibutuhkan. Iya. Rata-rata misalnya yang wong sepuh itu butuh siraman rohani, nontonnya di YouTube misalkan. Itu memang beliau membutuhkan karena dia butuh. Betul. Dia butuh untuk memberikan siraman rohani kepada beliau. Terus akhirnya beliau kan fresh mendapatkan informasi walaupun hanya lewat YouTube loh ya. Betul. Tapi kan kadang kalanya kan kita sebagai narasumber pernah jadi narasumber. Kadang kalanya kita memancing titik tertentu saya mau biasa cuman sekedar nonton biar memproduksi konten. Nah, seperti tadi orang tua kan. Berarti kan memancing dengan menemukan ini. Iya. Yo kasarane ngomong lah zaman biyen wis. Sampai nonton sinetron 100 episode, salempoe main jadi sutradara atau sebagai pemain sinetron atau apa. Kadang-kadangnya sebelum menonton semuanya tuh udah jenuh. Wah, harusnya kayak ini. Yaudah Pak, kalau jenengan sudah tahu seharusnya seperti ini, berarti jenengan coba bikin sendiri. Nah, berarti kan kita memancing ada keberanian. Betul. Biar mereka ada keberanian memunculkan, entah itu ada sponsor di belakang atau, ini Pak ada konsep ini, monggo di oplos, diramu. Pernah nggak jenengan seperti itu? Bener. Ketemu kasus seperti itu, terus ada orang konsultasi ke jenengan? Ada. Nek saya biasanya begini, ketika ngisi satu acara gitu kan, memang saya pancing ada dari beberapa sisi. Yang pertama biasanya dari sisi agama. Dari sisi agama itu selalu saya kedepankan. Misalkan dengan kita membuat konten itu entah itu isinya tentang agama, entah itu tentang tutorial pertanian. Kita niatkan itu adalah kita menyebarkan ilmu. Misalkan pertanian Mas, ilmu pertanian bagi kita seorang petani, carane nggawe bedengan, iku biasa Mas. Tapi wong kutho sing gek mulai. Saya bedengan ki apa ora ngerti ya. Bedengan itu adalah gulutan-gulutan untuk menanam tanaman. Gulutan atau gulungan? Gulutan itu namanya bedengan. Gulutan ki apa yo? Ayo. Jadi begini, jadi misalkan saya selalu mengedepankan kita menyebarkan ilmu kebaikan, bukan sebatas ilmu agama. Ada prosesnya. Misalkan orang yang mencari tentang ilmu pertanian, nek jenengan nanti memproduksi tentang pertanian, ketika ilmu itu dimanfaatkan atau dipakai oleh orang lain, jenengan dapat ilmu jariah, sedekah jariah. Saya memberi motivasi seperti ini. itu. Kadang-kadangnya kan praktek nang lapangannya beda guys. Apalagi di kalau zaman dulu ya, sebelum era digital internet gitu ya. Orang belajar kursus. Terus berbagi ilmu kan kadang pelit. Iya. Kalau zaman sekarang nek pelit malah repot. Bener Mas, bener ya. Dan ketika kita pelit ya itu tadi follower kita kan terus
koncone terbatas kan. Iya. Zaman sekarang kan berarti kan harus ada ngikuti perkembangan zaman, inovasi biar pikiran kita itu tidak monoton. Iya. Sekarang. Nah itu tadi nek untuk memancing masyarakat atau audien supaya apa ya trust dengan apa yang kita sampaikan. Memang kita perlu ada pancingan-pancingan Tapi nanti tertentu. pancing ora iso-iso ya, Pak. Oh iya wis itu berarti waduh Ora cocok. target Kita yang tidak bisa pancing-pancing ora nyantol, ora. Berarti boten we. Kadang-kadang kan gitu kan udah kita ramu konsep gini. Logikanya kan kalau orang konten kreator kan satu seperti hanya orang dikejar deadline. Harus selesai ini. Betul. Nah, ada kalanya sudah selesai dia sudah puas sudah. Tapi kadang kan ada ketegangan lagi setelah rampungnya piye. Nah, Mulai lagi. Nah, ini mau mesti karena biar ditonton biar bisa. Nah, cuman kadang kalanya harus mikir karena tadi saya pas bilang di awal itu kan kadang apa istilahnya gelo ngelukro orang produksi video lagi karena saya nonton dikit atau mungkin kalau mungkin penulis buku udah nyetak buku pegel-pegel Orang payu lah kadang-kadang gitu lah ya itu makanya kreativitasnya terhenti. wah, makanya tadi tuh saya di awal lagi karena orientasi atau niatnya itu yang kurang pas. Nah, dengan rezeki itu tetap bonus kan? Iya, rezeki bonus. Bisa dipaksakan di depan. Nggak bisa. Misalnya kita, mohon maaf, sebagai penulis buku, kemudian dicetak, dijual ke orang laku. Nek memang niatnya itu aku menulis buku, nek buku ini nanti dia bermanfaat untuk orang lain, saya dapat sedekah jariah misalkan. Ya udah, nek misalnya orang laku ya wes berarti saya dapat sedekah jariahnya hanya kecil, porsi saya berarti segitu. Nah, begitupun konten kreator. Nek konten kreator kita isinya tentang hiburan, ya kita niatnya saya kepingin menghibur kepada orang susah, mau utangnya oke kalau berlali utangnya. Nah, itu misalnya juga. Tapi kadang ada yang repot gini, sing mumet bagian tim produksi tambahan. Iki udah diupload gini nembe 3 dino seminggu iso nayar meneh. Ya tapi sama sih biar sama happy juga. Iya. Dan memang nganu Mas, apa kita berpikirnya jangan langsung aku ngupload mau esok ngupload, kemudian nanti sore saya upload sopo saya main nonton bukan gitu. Algoritma satu platform itu akan membaca apa namanya aktivitas kita, upload kita seberapa banyak kita mengupload video, seberapa berkualitaskah apa video yang kita produksi, maka itu nanti akan yang dinilai. Misalnya kualitas video itu juga nilai, Mas. Jadi kan bikin video kualitas biasa 720 sama HD high definition yang 1080 itu nanti tingkat potensi direkomendasinya juga akan berbeda. Maka lebih besar yang high definition. Nah, itu. Terus kemudian konsep yang asal-asalan digarap asal-asalan sama yang biasa. Ini potensi untuk direkomendasinya itu tetap lebih bagus yang konsepnya bagus. Kecuali sing kebetulan ya. Video-video viral sing karena kebetulan nang dialah kok ono momen. Itu beda lagi. Tapi kalau misalnya kita memang benar-benar sudah kita persiapkan, kita konsep dari awal ya itu tadi video yang dikonsep itu tetap rekomendasinya itu lebih besar. Saya gini lah, perihal rekomendasi. Perihal judul video ini ketika judul apa rekomendasi untuk video podcast episode ini. Nah itu mau jenengan. Karena nanti yang kisah sukses panjenengan atau mungkin saya itu belum sukses. Dunia konten ya dunia konten kreator lah. Mungkin di Kabupaten Kendal itu sebenarnya sudah banyak konten kreator jadi profesi juga. Konten kreator besar kecil itu sudah banyak, tetapi yang tahu tentang monetisasi itu belum banyak. Yang tahu sudah banyak, tetapi yang sudah mencapai sampai monetisasi yang berpenghasilan cukup besar itu belum banyak. Harus ditambah lagi yang liput masih sedikit. Yang liput masih sedikit. Saya liput dengan termasuk subscriber banyak ini ribuan. Subscriber banyak. Ya alhamdulillah. Kalau yang kayak secara nasional kan di Jakarta. Iya, betul. Kan sudah sampai muncul di televisi. Kan kalau indikator nasional kan siapa yang ada bergelut di internet, muncul di televisi berarti sudah diakui kan. Diakui karena sana memang nggone artis-artis ya. Nggone wong kita artis lokal saja. Kita ngomong pinggiran kok, kita hanya petani aktivitas yo ning kebon. Tapi kalau kebon tapi online, guys. Ya itulah. Jadi ada istilah petani milenial atau kita memanfaatkan momen ya. Kita yang tahu dunia media sosial ya harus kita manfaatkan.
kita tidak konvensional. Contohnya kita bertani sayuran misalkan. Saya saat ini pun saya lagi ini Mas mencoba menanam sayuran. Dan itu awalnya itu saya kepengen hanya kepengen punya materi yang kontinu khusus sayuran. Nah, kita garap tenanan malah jadi. Makanya jadi sayurannya apa kontennya? Dua-duanya. Akhirnya saya berpikir dua-duanya Mas. Iya. Akhirnya tak konsep. Saya nanamnya misalkan dalam satu hari saya nanam sampai 10 bedengan misalkan. Besok saya nanam 10 bedengan. Besoknya lagi sampai 20 hari ke depan. Maka besok saya panennya itu setiap hari. Nah ini akan saya kontenkan setiap proses hariannya saya konten, kemudian proses pemanenan akan saya buat konten, proses penjualannya pun akan saya buat konten. Tapi yang jadi masalah gini, kayak di kota-kota sebelah. Iya. Seperti itu saya pernah lihat. Malah jadinya gitu. Wisata kebun. Nah itu ending bonus. Bonusnya. Wah, nah, itu tadi. Ini kebun mana ini mah bisa memetik buah sak karepe dhewe. Nah, itu makanya tadi ada branding produk. Branding diri, branding produk. Tapi kan berarti kan intinya kan sisi idealisnya dengan di situ di tempatnya tetap berdaya guna tetap ada. Betul ya. Tapi misalkan ada orang sebagai bonus mau belanja atau apa, jangan sampai mengganggu itu. Betul. Tak kirain menjadi siji kok wis orang kabeh sayur. Sampean nggak bisa produksi video lagi. Tetap kita nanti sudah punya tempat untuk penjualannya. Kita sudah punya. Kita dalam proses saat ini pun sudah nyari tempat untuk yang mau menampung sayur kita atau nanti ada orang yang mau mengambil kita ya mau dari kita ya monggo. Wong kita jual dengan harga yang murah tetapi insya Allah dengan biaya produksi masih masuk. Nah, jadi kan dari segi konten saya dapat, kemudian dari segi edukasi saya juga dapat. Misalkan nanti ada orang yang mau belajar kepada kita juga bilang kursus kilat guys. Padahal secara ilmu memang saya itu biasa sambil jalan Mas. Kita jalan sambil eksperimen. Oh ini kok kurang pas, misalkan kita menggunakan pupuk A, misal kurang pas. Tapi beruntungnya itu kita itu hidup di zaman sekarang. Kalau kita hidup zaman 80-90 agak repot. Kalau dulu itu kan orang bisa menjalankan gini itu harus sesuai gelarnya kuliah. Kalau sekarang kan orang yang penting sudah punya pengalaman ini diakui. Walaupun tidak punya gelar atau tidak punya apa sudah diakui di masyarakat. Oh udah prestasi ini udah bisa. Istilahnya kita bisa memotivasi mereka, terus mereka juga mendengarkan. Betul. Karena kita ada praktek juga. Kecuali kita menyampaikan hanya teori. Lah, teori itu repot. Teori repot. Lah Mas ngomong ngono ku bukti apa repot. Lah misalkan saya nanam sayur, nek nonton kayak di belakang bedeng saya. Ada. Misal Mas jenengan bisa ngomong tentang media sosial, bla 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 bla. Oke, jenengan bisa menonton channel saya yang di Wisata Hati. Itu sudah cukup banyak. Sip, mantap. Yang terakhir ini dah. Oke. Kira-kira ada saran masukan bagi mereka pemain-pemain baru, konten kreator atau cikal bakal selebgram atau kira-kira ada masukan bagi mereka perihal mereka ingin berproduksi konten bagaimana, mencari idenya kemana, atau mungkin yang perlu didahulukan itu idealis dulu atau langsung target money, uangnya monetis dulu atau gimana? Jadi karena saat ini saya fokusnya di FB ya. FB itu saat ini lagi tren, lagi viral itu adalah FB Pro. Itu yang mengikuti apa? Ibu-ibu. Terkenalnya adalah bunda-bunda itu. Saya sarankan kepada kawan-kawan yang saat ini lagi memulai dunia medsos, terutama media FB. Pokoknya orientasinya itu jangan penghasilan dulu, jangan uang. Jadi saya ibaratkan begini Mas, andai jenengan menanam pohon mangga, jenengan tidak bisa berharap besok akan langsung berbuah, tetapi adalah 3-5 tahun ke depan akan berbuah. Nah, proses menunggu sampai 4 tahun ke depan, proses sampai 4 tahun ke depan ini kan butuh ada perawatan, butuh pemupukan, butuh pembersihan gulma. Begitupun kita berkarir di media sosial. Kita harus merawat channel kita dengan cara mengupload video. Terus kemudian rutin harus istiqomah. Terus kemudian selalu mengevaluasi apa yang kurang. Nah, jangan monoton. Misalnya videonya kok misalkan audionya kurang pas. Nek duwe rezeki ya tuku koyo ngene. Betul. Kenapa ini ada dua jenengan rekam ada satu mana ini? Nah, terus yang kedua, misalkan biasanya di awal-awal video ini kok goyang-goyang. Belajar bagaimana cara kita memanfaatkan handphone supaya video kita tuh nggak goyang-goyang.
Pakai Google Foto bisa, Oh, iya, pakai CapCut bisa. Iya, betul. Nah Ada itu kita stabilisernya. berproses. Betul. Nah pokoknya orientasinya jangan uang dulu, tapi adalah berproses, selalu perbaiki kualitasnya, kemudian cari niche Yes, ya. masing-masing sesuai passion. Tapi masing-masing. itu yakin setahun berhasil nggak? Belum tentu. Aduh, lah gue Makanya saya harus mental kuat baca. baca, bisa juga 4 tahun, bisa 5 tahun, Oh, bisa juga dalam menakutkan lagi. bisa juga dalam 1 bulan berhasil. Karena kita nggak tahu, Mas. Misalkan begini, kita punya satu channel, ada satu video yang viral, Oh, iya. channel sekian juta penonton, maka persyaratan untuk bisa dimonetize ini akan terbuka. Oh, berarti ada di antara banyak produk video ada satu yang Ada satu yang viral kadang saja. tidak kita andalkan tiba-tiba. Tiba-tiba viral, itu bisa Oh. saja. Terus kemudian syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Meta atau Facebook, contohnya harus punya 10.000 pengikut atau 5.000 pengikut. Ya. Itu sudah terpenuhi karena saking banyaknya penonton, otomatis orang mengikuti. Terus Betul. kemudian 60.000 jam tayang. Jam tayang. Itu langsung terpenuhi dengan video kita yang viral itu. Betul. Makanya, tapi tetap kita proses itu harus dilalui. Wes, mantap juga lah. Jangan berpikir instan. Wes. Anak nandur pohon kok saya berharap 1 minggu akan berbuah. Nah, itu kesalahan besar. Kudu sabar lah. Sabar. Makanya orientasinya adalah iso ya pokoknya paling nikmat itu kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Ilmu tidak hanya agama, ilmu pertanian, ilmu tentang podcast, ilmu tentang Mantap manajemen, itu apapun itu adalah ilmu dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih sekali ini Pak Ustadz. Wes. Tausiahnya sore hari ini. Jadi begitu teman-teman, ini termasuk yang di podcast Pak RT kan kita bicara siapa saja yang konsisten bidangnya. Ini konsisten di banyak bidang, termasuk sukses di bidangnya dan banyak Amin, yang amin, perjuangan amin, juga amin. gitu. Jadi semoga podcast edisi episode saat ini bisa menginspirasi panjenengan semua. Amin. Jadi bisa menjadi ide-ide fresh. Jadi jangan bicara uang dulu. Jangan uang dulu. Yang penting berkreasi dulu, Berkreasi dulu. rezeki bonus Berproses nanti ngikuti dulu. Istilahnya sisi ibadahnya tetap ada. Ada. Soalnya kita di dunia ini harus istilahnya jangan pelit ilmu. Betul, Nah, harus berimbang. Soalnya istilahnya kan ada share, berbagi. Kalau kita berbaginya mandek, apa yang akan kita promosikan? Boro-boro promosi gak ada, pemenang rezeki. Oke, begitu teman-teman, salaman menang Siap. sukses. Amin. Pokoknya podcastnya Amin. Neiso istiqomah, Amin. walaupun penontonnya belum banyak, tetap harus istiqomah. Amin. Itu kan diniatkan ibadah. Oke, ya. Oke, sip pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa teman-teman semua. Bye. Oke.